Selamat bertemu kembali ya dalam diskusi kita mengenai ya yang ingin saya ceritakan pengalaman saya uh, karena adanya virus corona itu banyak yang saya ketahui, terutama yang berhubungan dengan uh, masalah-masalah pendidikan ya. Masalah pendidikan dalam hal ini karena kita mengalami masalah tidak boleh bertatap muka ya. Jadi pada saat yang lalu saya sudah bercerita bagaimana saya mengenal YouTube, ya, kemudian YouTube tersebut dengan konyolnya ya, saya download, kemudian baru saya bagikan ke mahasiswa. Ya. Tapi tidak apa-apa itu suatu pengalaman ya. Ya, akhirnya saya juga tahu bahwa untuk membagikan pada siapapun kita hanya memberikan linknya saja. Ya. Tapi linknya mereka akan membuka sendiri dan melihat sendiri. Ya. Nah, itu pengalaman. Ya. Tapi sesuatu yang baru bagi saya. Ya. Terutama saya mulai menikmati, maksudnya uh, semua yang mungkin yang berhubungan dengan online ya. Saya menikmati karena begitu mudah, semua menjadi mudah. Ya. Menurut saya efisien. Ya. Saya tidak banyak mengeluarkan energi. Ya, gitu ya. Ya. Setelah saya lihat beberapa saat, saya melihat oh ini sangat praktis gitu ya. Ya. Nah, sekarang setelah saya selesai katakan sukses ya dengan YouTube, nah, saya mulai mencari ya, bagaimana saya bisa bertatap muka dengan mahasiswa secara online. Ya. Saya tidak punya bayangan sama sekali ya, apa yang harus saya lakukan, tapi yang menjadi inspirasi atau bukan inspirasi, menjadi keinginan saya karena saya sering melihat di televisi itu ya, penyiar itu melakukan suatu katakan tanya jawab atau diskusi ya dengan orang di tempat yang lain ya. Saya ingin tahu bagaimana caranya ya. Mungkin itu bisa menjadi sarana saya untuk bertatap muka dengan mahasiswa gitu ya. Saya tidak tahu. Ya, sering saya lihat ada empat yang ini sebentar. Ini memang risiko ya. Saya di alam terbuka sehingga terganggu dengan suara-suara. Ya, mungkin Anda mendengar itu di latar belakang itu ada suara burung, ada motor lewat, mobil lewat ya. Baik. Jadi saya berangan-angan bisa seperti di televisi-televisi itu ya. Bagaimana ya caranya ya? Nah, saya mulai mencari yang disebut dengan akhirnya saya tahu istilahnya itu adalah uh, software to conference. Saya cari satu persatu dan banyak saya temukan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya. Saya menemukan ya yang sekarang saya pakai itu Zoom ya. Kemudian saya juga memakai uh, Google Meet ya, atau tepatnya saya pakai Google Classroom ya, karena itu Google. Tapi pada waktu itu saya belum ketemu. Ya ada Hangout, baru apalagi semuanya. Saya mencari informasinya, ya, apa yang bisa dilakukan, bagaimana cara kerjanya dan sebagainya. Ya. Akhirnya saya jatuh pada pilihan pertama pada waktu itu adalah Zoom. Ya. Ya karena dengan Zoom, saya tadinya Meet ya, itu yang saya tahu adalah Meet ya, bukan Google Meet, tahunya Meet. Apalagi uh, Google Classroom ya. Saya Meet gagal, artinya saya mengundang ada ya cara invite, di sana disebut pokoknya undang siapa. Saya gagal. Zoom itu ternyata bisa. Ya. Saya mencoba bermain dengan salah satu, kebetulan kami membimbing. Ya. Pembimbing kedua saya katakan coba kamu cara bukanya seperti ini gitu ya. Ya memang dosen junior. Ya. Udah dicoba, ternyata gagal gitu ya. Gagal dalam arti dia bisa download ya dan dia bisa install Zoom, tapi waktu berhubungan dengan saya tidak bisa. Ya, kemudian mencari tahu, akhirnya bisa. Ya. Dengan pengetahuan dari browsing kami tahu lebih banyak ya, tapi tidak lengkap mengenai Zoom ini. Sehingga suatu saat ada ujian akhir, istilahnya ujian komprehensif, saya katakan sama dia, berani enggak kamu
kita pakai Zoom. Ya kita coba aja, katanya. Ternyata berhasil. Ya, mungkin saya bangga atau kali pertama di institusi saya pertama yang pakai itu ya. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi saya sangat sangat bersuka cita, gembira ya, dengan melakukan itu ya. Baik, ya tidak mudah. Artinya tidak mudah kita menyesuaikan ya. Begitu kita umumkan, ya, kita rekam, kita tunjukkan pada ketua departemen, banyak komentar-komentar negatif ya. Hati-hati kamu pakai Zoom. Saya kira banyak telah mendengar itu ya. Tahu-tahu nanti itu ya apa kamu bisa di apa, komputer bisa dibobol dan segala macamnya. Kami juga khawatir, kami tidak tahu masalah itu ya. Terus dalam diskusi macam-macam banyak yang mengatakan tahu-tahu nanti ada film porno muncul. Saya juga nggak tahu tentang itu ya. Kebetulan saya tahu adalah Zoom gitu ya. Akhirnya ya sudah, karena tidak mengalami itu kami beranikan memakai terus gitu ya. Nah yang kedua, waktu saya memakai Google, tepatnya adalah Google Classroom, itu Meet ya, mungkin dikembangkan ya. Karena Google Classroom itu menurut saya sangat praktis ya. Saya bisa mengirimkan chat ke mahasiswa dalam arti tidak pada waktu konferensi. Kalau Zoom itu kan chat hanya pada waktu Zoom ya, atau mungkin sekarang sudah berbeda. Tapi yang saya tahu, ya Zoom itu chatting itu hanya bisa dilakukan pada waktu kita kegiatan kita sudah masuk dalam Zoom. Ya. Nah, saya bisa mengirimkan pada mahasiswa pesan-pesan, jangan lupa ya besok kuliah jam sekian, gitu ya. Jadi classroom itu saya punya banyak. Ya, berapa kelas yang saya ajar masing-masing mempunyai classroom. Nah, terus setelah saya kembangkan, mahasiswa juga bisa mengumpulkan tugas di classroom. Ya saya tidak tahu, kelihatannya ya kualitasnya mungkin ada yang menganggap bahwa Zoom lebih baik, classroom lebih baik. Tapi fasilitas dari classroom itu sangat cocok ya, buat saya sebagai seorang pengajar. Ya. Nah, nanti akan saya ceritakan ya bagaimana, ya, karena kelihatannya banyak yang lebih suka ya, tatap muka ya. Mereka berharap bahwa virus corona ini segera hilang dan mereka bisa bertatap muka, gitu ya. Ya mungkin itu lebih praktis. Jadi dosen bisa ketemu dengan mahasiswa tatap muka dan sebagainya. Bahkan banyak tantangan. Ya, ibu-ibu yang anak-anaknya masih di SD, SMP itu mereka mengatakan, aduh kita ini harus belajar teknologi baru, ya, nggak bisa ini. Ya. Sehingga ada pemerintah daerah yang memaksakan untuk luring. Ya. Bahkan muncul ya setengah mengancam gitu ya. Silahkan orang tua yang tidak mengizinkan. Ya. Tapi saya anggap anak Anda itu apa istilahnya tidak masuk gitu ya. Jadi itu akan mempengaruhi. Ya. Wah terpaksa, ya saya tidak tahu ya. Saya hanya itu aja ya. Sehingga luring berjalan. Memang pada waktu itu sudah boleh karena levelnya sudah boleh mengadakan luring. Baru seminggu dibuka, ternyata ada banyak yang terkena. Ya. Langsung dibikin tutup lagi daring. Ya. Saya hanya itu ya, sebetulnya saya harus menyampaikan dengan referensi ya. Tapi itu saya kira itu sudah banyak yang tahu masalah itu. Ya. Nah, kemudian berjalan lagi daring. Ya. Kemudian begitu menurun, luring lagi. Ya. Ancamannya berbeda. Ya. Silakan Anda kalau anak Anda tidak sekolah nggak apa-apa, tidak dianggap tidak dianggap absen ya, tetap kita anggap hadir. Tapi Anda harus tahu ya, bahwa nanti ada anak Anda tidak dapat materi yang terbaik. Wah ini saya pikir memang banyak yang anti ya. Ya tapi saya tahu ada beberapa tujuan ya. Jadi saya tidak berpikir negatif. Tentu tentang ekonomi juga ya. Jadi artinya saya tidak akan membahas tentang itu. Ya. Tapi saya kira alasannya itu adalah masalah tertentu,
bukan ingin melakukan sabotase. Ya. Nah, yang anehnya, yang sekarang saya beritahu sekarang, yang katanya melakukan suatu conference ya dengan daring, sekarang Anda lihat coba, banyak sekali kita lihat mereka-mereka yang melakukan reuni ya istilahnya, reuni memakai Zoom gitu ya. Nah, kalau mereka samakan reuni berarti kan orang yang berumur ya, bahkan maha bicara gitu ya. Ada yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, luar biasa mereka ketemu, wah suka sekali mereka melakukannya ya. Saya makan nenek kakek itu apa? Karena ada yang berumur 70 tahun ya, malah dia menjadi host. Wah, dia langsung mengatakan, tolong ya, nanti saya yang kontrol ini ya, ini saya unmute semuanya. Mereka yang berbicara baru saya berikan, oh luar biasa bisa mengatur Zoom seperti itu ya. Padahal tadinya dikatakan, aduh kami ini orang tua dia harus belajar mengenai teknologi semacam. Ya. Kenapa saya sampaikan ini? Ya. Saya ada nanti dalam posting-posting saya selanjutnya, ya, saya pelan-pelan ini ya mengenai YouTube, mengenai YouTube, terus pengenalan mengenai software apa namanya conference ini ya. Ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat berhubungan dengan pendidikan. Ya. Saya tidak berhak mengatur ya. Ya, saya berharap dengan posting ini mungkin ada banyak yang melihat dan mempertimbangkan. Ya. Saya begitu melihat ini, ya, saya lihat itu begitu banyak ya yang bisa kita lakukan. Ya. Saya khawatirkan ya, dengan adanya luring ini ya, daring, luring dan bahkan hibrid, ya nanti saya mungkin akan sedikit bahas pada apa diskusi mendatang ya. Uh, Seperti mereka tidak mau, ya artinya tidak mau mengenai daring itu ya. Sekali lagi itu misalnya mengenai ekonomi, ya. Artinya seperti contohnya kalau di kampus pakai daring, mahasiswa tidak ada di sekitar kampus. Padahal kehidupan ekonomi itu tergantung pada mahasiswa. Ya, itu penting juga. Ya, itu penting juga ya. Tetapi kalau saya tidak setuju kalau misalkan itu dihilangkan sama sekali. Ya. Nanti diskusi mendatang akan saya sedikit berdiskusi mengenai ya terutama adalah mahasiswa yang tidak diterima atau tidak lulus memasuki perguruan tinggi. Nah itu nanti akan kita diskusikan. Ya. Dan itu juga kita akan berbicara ya ini cuma opini aja, pendapat aja ya. Bagaimana dengan anak-anak SD, kita mendengar begitu banyak yang tidak berkesempatan untuk bersekolah. Ya, karena mereka tinggal di tempat terpencil, nah nanti kita akan diskusikan sedikit mengenai itu. Jadi satu kuncinya adalah terima kasih pada YouTube, terima kasih pada Zoom, ya Meet, itu semua punya Google kayaknya ya. Ya. Jadi kenapa ya pemerintah sudah memberikan kita fasilitas mengenai internet? Ya. Itu luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana pemerintah kita itu sebelum adanya corona itu sudah menyebarluaskan. Jadi Pak Presiden kita ya Pak Jokowi itu sudah mengatakan harus sampai di pelosok. Ya, dan saya sudah melihat di pelosok Kalimantan ya, Kalimantan bagian utara. Itu dengan mudahnya berhubungan dengan kita. Nah, kenapa ini tidak kita tangkap dengan baik, terutama untuk kemajuan pendidikan ya. Ya karena saya katakan karena saya seorang dosen, saya sangat memikirkan mengenai pelaksanaan pendidikan ini. Ya. Nanti akan kita diskusikan ya pada pertemuan mendatang. Terima kasih.